Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu filsafat dakwah. Di kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Adapun tema yang akan kita bahas bersama pada hari ini yaitu hakikat manusia sebagai seorang dai. Kita melihat dari sudut pandang tinjauan ontologi, ya. Nah, yaitu tema kita hakikat manusia sebagai dai, tinjauan dari sisi ontologi, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu ontologi, ya. Ontologi, ya. Secara etimologi kita sudah membahas, yaitu bahwa ontologi ini terdiri dari dua kata, ontos dan logos, ya. Ontos artinya sesuatu yang berwujud atau wujud atau ada, ya, dan logos artinya adalah ilmu atau teori, ya. Sehingga ontologi ini adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, baik itu jasmani yang konkret maupun yang rohani atau yang abstrak, ya. Dalam ontologi, ya, itu juga membahas tentang atau menyelidiki tentang sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan manusia, apa sifat-sifat dasar manusia yang membedakan dengan makhluk yang lain, ya, yaitu ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang ada, yang nyata secara fundamental, ya, dan cara-cara yang berbeda dalam entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan, seperti objek-objek fisik, universal, hal yang universal, ya, kemudian abstraksi, bilangan dan lain-lain dapat dikategorikan sebagai ada, ya. Sehingga ontologi ini didefinisikan, ya, secara istilah adalah cabang metafisika yang mengenai, ya, realitas yang berusaha mengungkap ciri-ciri yang ada, baik ciri-ciri yang universal maupun yang ada secara nyata. Jadi ingat bahwa nanti kalau kita membahas tentang manusia, kita berusaha mengungkap ciri-ciri yang ada pada diri manusia, dan itu akan membedakan dengan makhluk yang lain, ya. Sehingga, ya, kita bisa mengerucutkan definisi dari ontologi manusia ini adalah pada eksistensi atau keberadaan manusia, ya, ingin mengungkap pada eksistensi keberadaan manusia apa yang nyata secara fundamental dalam diri manusia itu, ya, ciri-ciri yang membedakannya, ya, golongan manusia itu, sifat yang mendasar yang ada yang membedakan dari golongan atau kelompok lain. Nah, itu, ya, sekali lagi bahwa ontologi manusia ini berkaitan dengan sebuah usaha untuk mengungkap pada eksistensi keberadaan manusia, apa yang nyata secara fundamental dalam diri manusia, kelompok atau golongan manusia itu, sifat yang mendasar, hal yang membedakan dari kelompok atau golongan yang lainnya. Nah, itu ontologi manusia yang kita bahas pada kesempatan kali. Lalu apa saja pembahasan yang akan kita bahas pada pembahasan ontologi manusia itu atau hakikat manusia ini? Yang pertama, bahwa nanti ontologi manusia, hakikat manusia itu akan membahas tentang apakah manusia itu, ya, terkait dengan definisi.
Ya, kemudian yang kedua apa golongan manusia dari jenis makhluk lain yang ada di bumi ini? Dia dari kelompok makhluk yang mana? Seperti ya. Kemudian yang ketiga, apakah sifat dasar kenyataan dari manusia? Sifat-sifat dasarnya, dan apa yang membedakan manusia dari sifat yang lain yang dimiliki oleh makhluk yang lain itu. Nah, itu ya pembahasan tentang hakikat manusia atau ontologi manusia ya. Yang pertama, bahwa di dalam definisi manusia ini para ahli filsafat ini sudah banyak mengungkapkan tentang apa itu manusia, siapa itu manusia sesuai dengan kecenderungannya, sesuai dengan bidang keilmuannya. Di antaranya ya, di antara definisi yang diungkapkan oleh para ahli ya, definisi yang diungkapkan para ahli yang pertama itu menurut bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia ini adalah makhluk yang berakal budi, yang mampu menguasai makhluk lain, yang mempunyai akal ya, dan mampu menguasai makhluk lain. Kenyataannya memang begitu ya, fakta yang ada ya, bahwa manusia punya akal dan mampu menguasai, memelihara makhluk-makhluk yang lain, mengelola ya, memanfaatkan, mengeksploitasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang kedua, secara biologis manusia ini diklarifikasi sebagai Homo sapiens ya, atau spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi dengan otak berkemampuan tinggi. Artinya memang manusia itu dari golongan mamalia ya, makhluk hewan yang lainnya ya, karena memang dari sisi biologisnya manusia ini kan hampir sama dengan makhluk yang lain, yaitu hewan ya. Kemudian yang ketiga, ada juga mengatakan manusia adalah makhluk yang sangat sosial dan cenderung hidup dalam struktur sosial yang kompleks, yang terdiri dari banyak kelompok yang saling bekerja sama. Makhluk sosial ya, ya, berakal budi, mampu menguasai makhluk lain ya, ya, spesies dari hewan ya, makhluk yang sosial ya, ya. Kemudian juga ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang punya kemampuan mengada, mencipta, kreativitas ya, terkait dengan kreativitas atau mampu menciptakan ya sesuatu. Kemudian ada juga yang mengatakan manusia adalah hewan yang memiliki akal, ya, hewan yang mempunyai akal. Nah, dari sisi mungkin dari sisi keagamaan ya, dari sisi agama adanya juga yang mendefinisikan bahwa manusia ini adalah makhluk yang mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang mempunyai 3 dimensi, badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Kemudian ada juga mengatakan bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Tuhan yang memiliki unsur dan daya materi, yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berpikir, berakal, bertanggung jawab pada Tuhan, pada Allah, yang menciptakan dengan memiliki potensi akhlak ya, potensi akhlak, potensi untuk menyempurnakan jiwanya ya. Nah, itu beberapa dimensi, beberapa definisi terkait dengan manusia. Nah, di dalam fakta yang ada ya, di dalam fakta kenyataan ini, bahwa di dunia ini ya, ternyata bahwa Tuhan itu juga banyak menciptakan makhluk ya. Ya, makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan ini kan banyak sekali ya. Jadi manusia nanti ini dari makhluk-makhluk yang ada ini dikelompokkan pada makhluk yang seperti apa ya. Kelompok atau golongan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini pada mana begitu ya. Dia ini digolongkan sebagai makhluk apa begitu ya. Nah, Tuhan ya menciptakan makhluk hidup dan juga makhluk yang tidak hidup atau mati ya, ada yang hidup, ada yang mati.
Nah, yang mati itu ada batu, ada tanah, air, dan lain-lain ya. Ini makhluk yang hidup, ya makhluk yang mati ya. Nah, tapi juga tetap makhluk Tuhan begitu. Sementara makhluk yang hidup ya, itu ada juga makhluk yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, makhluk yang makhluk hidup yang tidak bergerak ini contohnya adalah tumbuh-tumbuhan seperti apa ya, pohon, ada rumput, lumut ya, kehidupan pohon-pohon yang ada di laut dan sebagainya dan lain-lain ya. Yang tidak bergerak apa? Yang tidak bergerak tadi banyak sekali makhluk yang tidak bergerak ya. Dan itu tumbuh-tumbuhan tadi itu kan makhluk hidup tapi tidak bergerak ya. Nah, kemudian juga Tuhan itu menciptakan makhluk ya hidup yang bergerak, bisa berpindah tempat. Ya, bisa berpindah tempat. Nah, makhluk hidup yang bergerak ini ada dua jenis, ya, hewan dan manusia. Ya, hewan dan manusia. Ya. Nah, sehingga manusia dari sisi ini ya dari sisi bergerak ini ya, ini adalah dari kelompok atau golongan makhluk hidup yang bergerak. Ya, sebagaimana makhluk yang lain yang tadi yaitu hewan, ya. Nah, dari ciri-ciri fisik ya aspek manusia ini ya, ini mempunyai ciri yang hampir sama dengan hewan. Ya, yaitu apa? Jasadnya. Jasad manusia itu mempunyai ciri fisik yang sama dengan hewan. Tangan, ada yang hewan punya tangan, mata, kaki, mulut, telinga, bahkan organ-organ tubuh dalamnya itu hampir sama, punya kaki dan sebagainya. Ini hampir sama, ya. Sehingga aspek yang ini yang yang luar, yang fisik ini sama di dalam bahkan punya kecenderungan yang sama dengan hewan, makan, minum, tidur, istirahat, membuat rumah dan lain sebagainya, itu sama dengan hewan, ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa aspek apa saja yang ada di diri manusia? Ya, selain tadi yang sudah disebutkan, yang pertama adalah faktor fisiknya, badannya yang mempunyai kemiripan dengan hewan tadi. Kemudian yang kedua adalah mental, yaitu kemampuan untuk berpikir, mempertimbangkan, mengambil keputusan, bertanggung jawab. Nah, ini faktor mentalnya, ya. Dan yang ketiga adalah faktor spiritual. Nah, nanti mari kita ungkapkan, ya, kita selidiki apa yang membedakan manusia itu dengan apa? Dengan makhluk yang lain yang mempunyai ciri yang sama tadi secara fisik, secara biologis tadi, ya. Sehingga nanti itu akan bisa kita bisa mengungkapkan hakikat dari manusia itu, ya, karena memang ciri-ciri itulah yang membedakan dengan makhluk yang lain, ya, makhluk yang lain. Dikatakan manusia kalau seandainya bukan hanya sekedar mempunyai fisik yang sama dengan makhluk yang lain, tetapi dia harus mempunyai pembeda yang mendasar, ya, yang mendasar. Nah, baik, ya, seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa mental atau akalnya dan juga spiritual. Namun kita akan ungkap dulu sedikit terkait dengan manusia ini, ya. Di dalam Al-Quran, ya, bahwa karena memang di dalam doktrin agama kita, keberadaan manusia di bumi ini tidak sekedar muncul begitu saja tanpa ada sebab, ya. Sebab yang mengadakan manusia di bumi ini dalam doktrin agama Islam adalah Tuhan, ya. Lalu apa maksud Tuhan ini menciptakan manusia di muka bumi ini? Nah, menciptakan manusia apa maksudnya, ya? Kalau kita pilih di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini yaitu mempunyai tujuan, fungsi, ya, yaitu sebagai khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengungkapkan tentang penciptaan Adam sebagai khalifah pertama, wakil Allah di muka bumi yang pertama, dan juga istrinya yaitu Hawa. Ya, kemudian Allah berikan kemampuan-kemampuan yang membedakan dengan malaikat, yang membedakan dengan iblis. Ya, nah ini. Jadi yang pertama bahwa manusia itu diciptakan Allah sebagai khalifah. Ya, khalifah artinya adalah wakil Allah atau pemimpin wakil Allah di muka bumi. Untuk apa? Dengan fungsi untuk menegakkan ketetapan-ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, ya, ketentuan-ketentuan Allah, peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk mengabdi. Ya, karena memang dalam Al-Quran juga disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu ya, keberadaan manusia adalah sebagai khalifah. Maka yang perlu kita ketahui juga di dalam menyebutkan manusia, ya, istilah manusia di dalam Al-Quran itu kalau kita tilik nanti ada tiga sebutan untuk manusia, ya, atau kalimat yang sering diungkapkan untuk menyebut manusia. Itu yang pertama ada kata basyar, ya, basyar, ya. Ini di dalam surat Al-Kahfi akan kita lihat nanti ada kata basyar ini dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia. Ya, basyar disebut sebagai manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Nah, ini basyar menunjukkan tentang pengertian sebagai makhluk yang mempunyai jasad biologis. Nah, itu ya. Ada juga nanti penyebutan dalam Al-Qur'an, ya, yaitu insan, ya. Itu ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini ya, yaitu menunjuk pada sifat-sifat manusia psikologis dan spiritual, kejiwaan yang mempunyai mental spiritual tadi, ya. Ya, jadi manusia disebut dari sisi apa? Psikologis kejiwaan dan juga spiritualnya. Kemudian ada juga penyebutan untuk istilah manusia itu anas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial dengan karakteristiknya. Nah, ini sehingga jelas bahwa tadi sudah unsur berdiri dari manusia itu ada 3 di dalam sesuai dengan Al-Quran, ya. Basyar atau biologis jasadnya, kemudian insannya spiritualnya, psikologisnya, ya, dan juga anas makhluk sosial, ya, makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, ya, dimensi sosial dari manusia. Nah, itu terkait dengan jasad manusia nanti banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Quran, ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, ya, salsalin kal fakhar. Di dalam surat Ar-Rahman 41 ini dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ini ya, seperti tembikar. Ada juga nanti di dalam surat Al-Mu'minun, ya, Al-Mu'minun, ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin mintin. Nah, artinya apa? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Nah, ini ya. Ini unsur jasad manusia banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Juga di dalam surat Asy-Sajdah ayat yang ke 7 sampai 9, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani mintin, ya, disebut sebagai mintin, ya. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Summa ja'ala naslahu
summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dibicarakan turunannya dari saripati air yang hina. Kemudian unsur yang selanjutnya yang diberikan kepada Allah dalam manusia adalah ruhnya. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh. Nah, ini ya. Roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, ya, pendengaran, penglihatan, dan akal, hati yang bisa berpikir, ya, hati, akal, ya, hati yang berpikir, ya, al-fuad, al-afidah. Nah, ya, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu berpikir, ya, bersyukur. Nah, ini. Jadi unsurnya manusia itu ada dari tanah, ya, ada ruh, ya, dan juga kemampuan yang dimiliki adalah kemampuan akalnya, ya. Inilah yang membedakan dengan makhluk yang lain, ya. Ya, ciri yang membedakan makhluk yang lain dari golongan mamalia tadi, hewan tadi, adalah kemampuan berpikirnya. Ya, manusia mempunyai kemampuan berpikir, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tanggung jawab dan sebagainya. Sementara manusia, hewan yang lain tidak. Ya, tidak tidak memiliki akal untuk berpikir. Sehingga inilah yang menjadikan pembeda, ya, di antara makhluk yang lainnya. Itu ya, apa yang ciri yang membedakan adalah akalnya untuk berpikir. Nah, ini. Ya, tadi unsurnya tadi jasmani itu bukanlah hakikat dari diri manusia, kan tubuh material ini akan hancur. Ya, mana mungkin yang fana ini akan menjadi sebuah hakikat kalau dia lebur. Sementara yang rohani, abadi, tidak musnah dalam kematiannya, dia akan berpindah saja ke alam yang lain. Ya, alam yang lain yaitu apa? Alam barzakh, kemudian nanti alam akhirat, dan akan menempati surga atau neraka sebagai bentuk dari pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, ini ya. Jadi ruh inilah yang faktor yang spiritual, itulah yang menjadi hakikat dari diri manusia itu, ya. Nah, kemudian terkait dengan apakah sifat dasar yang dari diri manusia itu, ya, sifat dasarnya dari diri manusia yang membedakan tadi, yaitu adalah akalnya atau daya berpikir atau pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah iman, ya, atau agama, karena memang makhluk lain tidak dikaruniai itu, ya, tidak dikaruniai itu atau tidak dikaruniai iman, ya, dan syariat agama yang diberikan akal, iman, syariat agama adalah hanya manusia, ya. Sehingga dikatakan manusia sebagai manusia kalau seandainya itu manusia itu menggunakan akalnya dengan baik, ya, sesuai dengan tujuan penciptaannya, ya, memiliki keimanan kepada Tuhan dan memiliki agama. Nah, itu hakikat dari manusia. 3 hal itulah yang menjadikan ciri khusus pada diri manusia dan membedakan dengan makhluk yang lain. Sehingga manusia ketika dia berperan sebagai dai, maka hendaklah dia mengajak manusia yang lain untuk menggunakan akalnya, memikirkan penciptaannya, ya, tujuan hidupnya dan lain sebagainya, ya, mengajak kepada keimanan, mengajak kepada agama dan untuk taat kepada agama. Dan inilah, ya, peran dai nanti, ya, membawa manusia kepada akal berpikir, keimanan dan agama. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.